Duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Satu coba. Terus. Aman. Sakit. Sudah disiapkan bukunya? Sudah. Bawa bukunya semua? Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Tepatnya penerapan bioteknologi. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bahwa bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Siapa yang bisa memberi contoh? Agri? Apa contohnya? Perhatikan gambar tersebut. Tahu gambar apa itu? Tahu. Ya. Oke. Bagaimana tanaman tersebut bisa tumbuh? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pengamatan gambar, nanti dipadukan dengan barang produk yang ada, dengan dipadukan metode diskusi, kalian dapat mengidentifikasi penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia dengan benar. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita peserta didik dapat mengetahui penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Pembelajaran sampai akhir ada nilainya. Yang dinilai apa? Kognitifnya pengetahuan, nanti tes, ada pretest, ada post-test. Yang berikutnya keterampilan, ada diskusi dan presentasi. Yang dinilai nanti adalah sikapnya, kerjasama dan tanggung jawab kalian saat diskusi, saat presentasi bagaimana. Kemudian jujur dalam mengerjakan pretest dan post-testnya. Nah, sekarang saatnya pretest. Nggak boleh buka buku ya. Oke, yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Makasih. Udah yuk. Perhatikan gambar simulasi. Gambar apa itu? Delai. Dan tempe. Oke, bukunya nih. Tempenya punya kedelainya. Tempenya udah, kedelainya udah. Lihat, perhatikan. Di situ ada kedelai, ada tempe. Ya. Kemudian yang berikutnya ada singkong mentah, singkong rebus. Dia bisa menjadi tape. Oke? Analisa itu. Di situ hanya gambar, di situ sudah ada produk benernya. Ya. Sekarang tugas kalian adalah identifikasi masalah. Setelah kalian melakukan pengamatan terhadap gambar tadi, itu ada tempe. Tempenya kemarin itu papan panjang, dipotong-potong sama ibu malam. Terus paginya udah jadi kayak gitu. Kalau dipotong kan biasanya ada belahan-belahan ya. Ternyata pagi jadi kayak gitu. Nah, sekarang identifikasi masalah kalian. Kira-kira apa yang ada di benak kalian tentang tadi kedelai, tempe, singkong, tape? Ya. Berikan tanggapan dan pendapat kalian yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, Naila. Kenapa kedelai yang keras bisa jadi lemak dan bentuknya jadi kayak gitu? Oh iya, kenapa kok itu kedelai yang bentuknya kayak gitu keras bisa menjadi tempe yang bentuknya seperti itu, lunak juga, gitu ya? Coba dicium. Kenapa tape berbau aneh? Tapenya berbau aneh katanya. Anehnya gimana? Khas ya, khasnya tape gitu kan ya. Ya. Tempe juga sama, memiliki bau yang khas ya. Itu identifikasi masalahnya beberapa seperti itu. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pembagian kelompok. Tuh kelompoknya, silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. 2 menit cukup? Kelompok 1 ada Nabila, Nikita, Selena, Adri, dan Robi. Ada kelompok 2 ada Marina, Eda, Agita, Abdul, Raffi. Nah, ibu kasih LK-nya dan bahan ajar. Ini bahan ajarnya, jadi nanti selain dari buku paket, kalian bisa mencari jawabannya. Sudah dapat LK dan bahan ajar semua ya? Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, terus nama kelompoknya dulu jangan lupa.
gambar yang ada, tulis. Tulis di situ. Di kolom pertanyaan. Udah ya? Yang berikutnya tuh ya. Saat melakukan penyelidikan dari kajian literatur, diskusi kelompok untuk memahami permasalahan DLK, penerapan bioteknologi yang sudah kalian pegang, sudah tulis identifikasi masalahnya. Kemudian di situ ada tabel, ya. Lengkapi tabel tersebut dari kajian literasinya melalui literasi ya, dari bahan ajar yang sudah diberikan, kalian bisa melihat di sana. Terus dituliskan catat hasilnya di kolom yang sudah disediakan, ya. Itu ada kok, cari aja. Tempe itu bahannya apa? Mikroorganisme yang berperan apa? Kalau di buku paket kalian bisa buka halaman mulai dari halaman 59. Nah, sambil kalian mengerjakan ikut nilai nih ya. Jadi biar gak ada yang diam nih. Ada masalah? Ya. Ada yang bingung mengerjakan apanya? Mikroorganisme itu bisa bakteri, bisa jamur. Ya, jadi tulis nama bakterinya apa, nama jamurnya apa, tulis aja di kolomnya. Oke, masuk ke kolom berikutnya yang sudah. Iya. Contoh bioteknologi pertanian dan pertanaman. Tulis contohnya apa? Yang kalian tahu atau dari buku, dari bahan ajar, literasinya, literatur. Yang sudah kalian lanjut ya. Berdasarkan hasil penyelidikan tadi dari kajian literatur dan diskusi kelompoknya, diskusikan dan jawab pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan ya? 5. Ada 5 pertanyaan. So, silakan didiskusikan untuk mengisi jawabannya di sana. Jawab pertanyaannya dari kajian literasi yang sudah kalian tulis tadi loh. Ya, iya nak. Apa saja? Itu kan bioteknologi pertanian. Diskusikan dengan temannya. Laporan ini sudah. Kasih satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi. Nesa, pertanyaan lagi. Satu lagi. Pan. Satu lagi. Pembuktian. Presentasikan hasil KPD yang sudah kalian kerjakan dengan percaya diri. Kasih ya, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Sok, silakan. Tulis di sini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan identifikasi masalah. Satu. Pertama, kenapa kedelai yang keras bisa jadi lunak dan berbentuk seperti ini? Yang kedua, mengapa singkong yang keras bisa jadi lembek? Yang ketiga, mengapa ada bau menyengat pada tempe? Kedua, tape. Bahan makanannya singkong. Hamir Saccharomyces cerevisiae. Rasa kedelai, jamur, asparagillus, Terus ada pokok Kelapa. air kelapa. Ya. Oke. Yang
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditanggapi temannya udah wassalamualaikum ya. Temannya ada yang berbeda? Tidak, sama. Tepuk tangan boleh. Oke, presentasinya cukup ya. Saat tarik kesimpulan. Buat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Nah, kelompoknya Andra, kesimpulannya apa Andra? Penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia meliputi bidang medis, pertanian, dan peternakan. Kesimpulan kelompok Andra bahwa penerapan bioteknologi itu di bidang apa saja? Ada di bidang medis, pertanian, peternakan, pangan. Yang lain? Sama, setuju? Setuju. Kesimpulan yang berikutnya di bidang pangan. Dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt. Ya, oke. Di bidang pertanian. Ya, Irfan. Tuh. Kultur jaringan, pemasaran, hidroponik, Ya, itu di bidang pertanian. Peternakan, sapi, transgenik, domba. Di bidang pengobatan, ada antibiotik, oke. Terus ada vaksin, ada penisilin, ya. Ya, itu kesimpulannya, oke. Nah, ya, jadi bioteknologi pengolahan pangan di sana ada tempe, tape, yogurt, keju, nata de coco, Acetobactersilinum. Dia termasuk bakteri. Contoh penerapan di bidang industri ada minuman beralkohol, jangan pernah dipegang, disentuh, diminum apalagi. Ada industri obat-obatan, penisilin, ada pertambangan ternyata juga. Kemudian ada produk sumber energi biogas. Kemudian di bidang pertanian, hidroponik, kultur jaringan. Kemudian di bidang reproduksi ada bayi tabung, proses. Yang sudah kumpulin lagi. Sama. Sudah semua? Sudah. Refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nah. Senang dong. Ya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pilih tuh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Nah, kita kasih apresiasi kepada kelompok Irfan. Maju ke depan, nanya ya. Teman yang akan datang, silakan dipelajari tentang dampak penerapan bioteknologi. Oke, kita berdoa. duduk siap. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Salam.